Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast, my second podcast, Kang Bahar Podcast. Untuk podcast yang kedua ini, saya akan membahas tentang step belajar bahasa Inggris. Yang mana sih yang harus duluan? Apakah grammar duluan? Ataukah vocab duluan, ataukah speaking duluan, ataukah pronunciation duluan. Jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih dalam mengenai step belajar bahasa Inggris versi Kang Bahar yang benar. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, saya ingin jelaskan dulu. Bahasa, termasuk bahasa Inggris, adalah alat untuk komunikasi. Alat untuk komunikasi. Sekali lagi, hanya alat untuk komunikasi. Dan komunikasi itu syaratnya hanya satu. What is that? Apa tuh? Syarat komunikasi itu hanya satu, yaitu saling memahami atau saling mengerti satu sama lain. Mau pakai bahasa apapun itu, yang penting kuncinya adalah sama-sama ngerti. Paham? Yang penting sama-sama ngerti. Mau pakai bahasa hati, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa cinta, bahasa kalbu, terserah lah, yang penting sama-sama ngerti. Nah, sekarang kita akan mengkerucut ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga alat komunikasi, yang penting sama-sama ngerti. Oh, berarti ada celetukan kayak gini. Kang Bahar, berarti kalau misalnya sama-sama ngerti, gak usah keren-keren lah bahasa Inggrisnya. Cukup seadanya aja, kan yang penting sama-sama ngerti. Nah, ada celetukan kayak gitu juga. Kayak gitu. Yang penting gak usah cakap-cakap banget lah bahasa Inggris itu, yang penting sama-sama ngerti. Oh, ada celetukan kayak gitu. Berarti kalau misalnya ngomongnya mendok, gak apa-apa dong. Misalnya, I don't know, where will you go? Kira-kira enak gak didengarnya tuh? Enggak kan? Nah, selain juga ternyata nggak cukup sampai yang penting gue ngerti, lo ngerti, selesai. Nggak cukup sampai situ. Ternyata bahasa pun mempunyai standar, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dibagi dua, ada lisan, ada tulisan. Nah, tulisan standarnya apa sih? Orang bisa tulisan itu isinya apa dulu materinya? Yang pertama ada grammar, writing, reading, TOEFL, IELTS, itu orang-orang tulisan rata-rata. Walaupun sebenarnya IELTS ada speakingnya gitu. Kemudian yang lisan, apa tuh? Lisan isinya ada speaking jelas, ada vocab, kemudian juga ada pronunciation, kemudian juga ada listening. Itu nanti masuknya ke lisan. Nah, sekarang kita bahas yang tulisan dulu. Yang tulisan standarnya itu adalah, pasti ketika orang ditanya, kamu grammarnya sampai mana? Yang ditanya pasti adalah skor TOEFL-nya bagus atau enggak. Skor TOEFL minimal berapa sih? Standar 450 lah untuk lanjut S2. Tapi kalau untuk lanjut beasiswa minimal 500, bahkan ada yang 550. Itu standar. Jadi kalau semisalnya kalian dapat skor TOEFL misalnya 350, berarti tuh di atas standar atau di bawah standar? Ya jelas di bawah standar. Berarti kira-kira kalau kalian dapat sertifikatnya, laku nggak di pasaran tuh dengan kalian skor 350? Nggak kan? Laku, karena di bawah standar. Itu dalam tulisan. Nah, sekarang kita bahas yang lisan. Apa sih standarnya orang itu jago lisannya ketika ngomong bahasa Inggris? Wah, ini speakingnya jago nih. Oh, ini biasa aja nih. Kalian kan biasanya ngejudge gitu kan. Oh, ini jago nih, ini biasa aja nih.
wah ini keren banget nih bahasa Inggrisnya nih, oh ini jelek nih, biasa aja nih gitu. Nah gitu, kalian kira-kira apa sih yang jadi penilaian gitu. Ternyata penilaiannya hanya ada dua, teman-teman. Apa itu orang ngejudge atau standar dalam speaking itu adalah, atau dalam lisan sih sebenarnya ada dua. Yang pertama itu orang pasti lihat yang namanya fluency atau kelancaran. Yang kedua yaitu yang kita lihat adalah pelafalannya atau pengucapannya atau pronunciationnya. Jadi orang tuh standarnya dua itu dalam lisan, yang namanya lancar dan pengucapannya. Tadi kita tarik ke belakang lagi, berarti kalau where will you go yang penting kan sama-sama ngerti Kang Bahar. Oh berarti kalau misalnya where will you go nggak apa-apa dong. Nah, ntar dulu. Berarti itu kalau kita bilang what do you do, where will you go, kira-kira tuh di atas standar atau di bawah standar? Jelas di bawah standar karena tidak memenuhi poin nomor 2 yaitu pronunciation-nya. Orang ngomong patah-patah misalnya, hanya sekedar bisa ngomong belum lancar, berarti di bawah standar. Masih mikir, masih banyak filler, itu berarti di bawah standar. Jadi ternyata bukan hanya sekedar asal ngerti, tetapi juga harus lancar dan pengucapannya harus mantap. Seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai standar. Jadi ketika kalian sudah lancar ngomong, kemudian pengucapannya mantap, pasti kalian akan otomatis akan speaking kalian itu di atas standar dan bakal laku. Jadi nggak sekedar asal bisa ngomong aja. Jadi seperti itu bahasa sebagai alat, sebagai pembukaan. Untuk part keduanya, ini baru part 1 ya teman-teman ya. Jadi untuk part 2-nya kita akan lanjut pembahasan, yaitu step mana duluan sih yang harusnya kita pelajari, speaking kah, atau grammar kah, atau vocab kah, atau manakah gitu yang harus kita pelajari. Oke, kita lanjut ke part 2.